Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur diberi kemudahan bisa kembali bertemu di Masjid Ahmad Yani. Semoga perjalanan kita ke tempat ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan semoga salawat serta salam terlimpahkan kepada baginda kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia berjalan di atas sunnah dan ajarannya. Para hadirin, kita sampai mana terakhir? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya. Nggih. Sekarang kita akan membahas kisatu Ishaq wa Ya'qub. Kita akan membahas Nabi Ishaq, putra Nabi Ibrahim yang lain, dan Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub adalah putra dari Nabi Ishaq atau cucu Nabi Ibrahim, dan beliau Nabi Ya'qub adalah Israil alaihissalam. Wulida li Ibrahim alal masyhur waladani minal anbiya. Nabi Ibrahim punya dua anak yang menjadi nabi. Punya dua anak yang masyhur menjadi nabi. Sebagian ahli ilmu mengatakan anaknya Nabi Ibrahim sangat banyak, tidak hanya dua, tidak hanya Ismail dan Ishaq. Tetapi wallahu a'lam bissawab, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim punya dua anak, yaitu Ismail dan Ishaq. Adapun Ismail sudah kita jelaskan karena ceritanya Nabi Ismail bergabung dengan kisahnya Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sekarang kita akan membahas saudaranya Nabi Ismail, yaitu Ishaq alaihissalam. Nabi Ismail sama Nabi Ishaq itu bedanya, kalau Nabi Ishaq dilahirkan sedangkan kondisi ibunya, siapa namanya? Sarah itu sudah tua. Artinya di situ Nabi Ismail yang lebih apa? Dulu. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Hijr ayat 54. Abasyartumuni ala an massaniyal kibaru fabima tubasyirun. Ya, datanglah para tamunya Nabi Ibrahim mengabarkan ke Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan memperoleh anak, ya, namanya Ishaq. Ketika dengar kabar itu, maka istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, agak tidak percaya.
dan beliau berkata, ajuzun akim. Ya, bagaimana punya anak? Sudah sepuh, udah syebeh, udah tua, plus akim, mandul. Bagaimana aku punya anak? Aku sudah tua dan aku juga mandul. Nah, ya. Qalu, tamu-tamunya Nabi Ibrahim berkata, atajabina min amrillah. Jadi itu ceritanya itu para malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim menjelma jadi apa? Manusia. Mengabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa kamu akan punya anak selain Ismail dari wanitamu yang lain. Kalau Ismail lahir dari rahimnya Hajar, maka nanti anakmu akan lahir dari rahimnya Sarah. Padahal Sarah ini pada waktu itu ibarat kata divonis bahwa beliau itu apa? Mandul. Karena itulah Siti Sarah memberi hadiah untuk siapa? Untuk Ibrahim, budaknya yang bernama Hajar, dengan asumsi karena dirinya nggak punya anak, nggak bisa punya anak, gitu ya. Sehingga ini senang Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan juga istri beliau yaitu Siti Sarah senang karena lahir anak yang luar biasa namanya Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini punya anak dua yang terkenal. Nabi Ishak ini punya anak dua yang terkenal yaitu Yakub, nama lain dari Israel alaihissalam, dan yang kedua namanya Isu. Anak yang kedua namanya siapa? Isu. Nah, cuman yang menjadi nabi adalah Nabi siapa? Nabi Yakub atau Israel. Isra itu artinya abd, il itu artinya ilah. Il itu nama Allah dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani. Israel artinya Abdullah, hambanya Allah. Jibril, malaikat Jibril itu, Jibril artinya khadimullah, pelayannya Allah. Itu nama bahasa Hebrew, bahasa Ibrani. Ya. Lah, menurut keyakinan ahli kitab, pada pertemuan yang lalu saya jelaskan ke antum semuanya, yang disembelih bukan Nabi siapa? Ismail, tapi yang disembelih Nabi Ishak. Menurut keyakinan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, tapi Nabi Ishak. Di mana nyembelihnya? Di Qubatus Sakhra. Qubatus Sakhra itu yang mana, Ustaz? Qubatus Sakhra yang di Masjidil Aqsa. Terus panjenengan ada kubah yang warna emas itu di dalamnya ada batunya, namanya Sakhra. Dan disitulah menurut keyakinan ahli kitab Nabi Ishak disembelih, tapi diselamatkan Allah. Itu menurut ahli kitab. Nabi siapa? Ishak yang disembelih. Adapun menurut Islam, menurut orang Islam, yang disembelih siapa? Terjadi perselisihan pendapat. Kan sudah saya sampaikan, enggak langsung Ismail begitu, enggak. Jadi kalau ahli kitab yaitu yang disembelih siapa? Ishak. Tapi versi umat Islam yang disembelih adalah terjadi apa? Perselisihan. Jadi enggak langsung orang Islam meyakini yang disembelih adalah Ismail, enggak langsung, perselisihan pendapat, meskipun yang rojih insya Allah bukan Ishak tapi siapa? Ismail. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke jenengan korina atau indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwa yang disembelih itu apa? Ismail. Jadi di intern umat Islam sendiri, di kalangan para ulama ada selisih pendapat. Jangan dikira tidak ada selisih pendapat, tetapi meskipun demikian pendapat yang rajih wallahu a'lam, yang disembelih adalah siapa? Ismail. Oke ya, itu sudah kita sampaikan dulu. Terus Nabi Yakub ini ada cerita di sini, cerita Israiliyah, gak usah saya jelaskan karena kisah batil gitu lah. Kisah yang menunjukkan jeleknya Nabi Yakub, makanya gak saya ceritakan. Dan memang pengarang kitab ini menceritakan tujuannya untuk membantah, itu gak bener gitu loh. Nah, padha-padha gak bener wong ceritanya yo batil juga, gak saya ceritakan. Nah sekarang Nabi Yakub ini punya paman dari pihak ibu.
paman dari pihak siapa? Pihak ibu. Berarti saudaranya istrinya Nabi Ishak. Kan gitu nggih? Bingung dah? Nabi Ishak punya istri. Betul sampai sini? Namanya Ribkah. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim tadi lah, punya istri namanya siapa? Ribkah. Punya anak 2. Kan gitu tadi. Yakub atau Israel. Terus anak yang lain namanya siapa tadi? Esau. Lah, Ribkah ini punya saudara laki-laki. Oke, jelas? Berarti saudara laki-lakinya Ribkah apanya Nabi Yakub? Paman dari pihak ibu. Kan gitu nggih? Bukan saudaranya Nabi Ishak, bukan, tapi saudaranya siapa? Nabi Ishak. Namanya Laban. Namanya siapa? Apa? Laban. Kemudian Nabi Yakub itu seneng sama putrinya Laban. Berarti putrinya Laban apanya Nabi Yakub? Sepupu. Sepupu toh? Sepupu. Cantik. Namanya kalau bahasa Arabnya Rahel. Bahasa Arab apa? Rahel. Bahasa Latinnya apa? Rasel, ya. Bulah. Resel atau Rasel? Rahel. Ya, Resel atau Rasel. Kemudian seneng. Akhirnya Nabi Yakub ini pengen menikah dengan Rahel tadi itu. Ngomong ke pamannya, namanya siapa tadi? Laban. Kata Laban, ya enggak apa-apa, ente harus kerja dulu tapi sama aku 7 tahun. Ya, ini kita kan membaca sejarah, gak bisa kita protes. Ngapain dong nikahkan anak aja kok kerja dulu? Seperti kisahnya Nabi siapa? Musa. Itu kultur zaman dulu, gak bisa kita protes. Kalau kita cerita saja, jangan diprotes. Memang gitu zaman dulu kayak gitu. Makanya dulu kan Nabi Musa sebelum nikah sama putrinya bapak itu kan Nabi Musa kan kerja dulu. Nah, mungkin tuh kultur zaman dulu kayak gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yakub bekerja sama pamannya yang bernama siapa tadi? Laban sampai 7 tahun. Setelah 7 tahun, oke, dinikahkan. Setelah nikah, ternyata yang dinikahkan dengan Nabi Yakub bukan Rahel. Ternyata Nabi Yakub dinikahkan sama putrinya Laban yang lain yang lebih tua. Namanya Lea. Namanya apa? Lea. Loh paman, aku pengen nikah sama Rahel. Kenapa kok dinikahkan sama Lea? Oh, tidak bisa Israel. Yakub tidak bisa. Sing tuwa iku siapa jenenge tadi? Lea. Kan nggak boleh dilonjati. Nek cara wong Jawa kok dilonjati. Dilangkai. Kalian mau ya sama Mbak Yunya namanya Lea. Akhirnya terpaksalah Nabi siapa? Yakub menikah sama Lea. Tapi cintanya Nabi Yakub itu sama Rahelnya. Akhirnya ngomong sama paman, "Man, aku aslinya senang sama Rahel, bukan sama Lea. Aku ingin menikahi anakmu yang namanya Rahel." Kata pamannya, "Lu tidak apa-apa, tapi kamu harus kerja dulu 7 tahun." Karpe dhewe. Tapi ini cerita ya. Ini mau. Tapi ketika punya cita-cita menikahi siapa tadi? Rahel tadi itu, dia tetap suami dari Lea. Jangan diprotes juga, itu syariat zaman dulu, boleh menggabungkan antara saudari dengan saudarinya. Syariat Muhammad enggak boleh, ini zaman dulu ini. Lah, akhirnya kerja terus sampai berapa totalnya berarti? 7 tahun sama Lea, 7 tahun kerja lagi, kan gitu nggih? Akhirnya kata pamannya, "Ya sudah, ente nikah enggak apa-apa.
sama anakku yang kau cinta tadi, namanya siapa? Rahel. Nikah. Alhamdulillah, akhirnya kita ikut senang dengar cerita ini, karena nikah juga akhirnya sama Rahel tadi itu, Rachel tadi itu. Lah, tapi Lea ini punya anak banyak. Nabi Israel atau Nabi Yakub punya anak banyak dari Lea. Punya anak 6. Namanya Sam'un. Sam'un itu Simon. Ada perdana menteri Israel jenenge Simon Peres. Pernah dengar kan? Simon itu bahasa Arabnya Sam'un. Simon ya. Yang kedua, yang pertama ya Sam'un, Ruben, Lewi mereka bilangnya. Lewi, terus Yahuda, terus Isakhar, terus Zebulon. Ada berapa? 6. Iku kuwabeh anake Nabi Israel atau Nabi Yakub dari istri, padahal jare gak seneng, ternyata yo anaknya akeh. Kan gitu nggih. Anaknya berapa tadi? 6. Ruben, Sam'un, Lewi, Isakhar, Zebulon, kurang satu apa? Yahuda. Berapa totalnya? 6. Lah 6 ini Rahel gak punya anak, sedih Rahel. Akhirnya karena saking cintanya Rahel ini sama Nabi Yakub, maka Rahel ini punya budak. Rahel ini punya apa? Budak. Rahel ini punya budak. Budaknya namanya Bilha. Namanya siapa? Bilha. Terus ngomong, wahai suamiku, Yakub, Israel, aku nggak bisa ngasih anak sama kau. Wes gini aja, aku punya budak wanita ini, namanya Bilha. Udah pakaian aja, ambillah gitu. Ambillah, bukan istri loh, budak ini, ambillah, dikekno. Ya, mosok apa jenenge Lia iso punya anak banyak, ya. Dia gak bisa punya anak, merasa gak enak sama siapa? Nabi siapa tadi? Yakub. Dikasihlah Bilha. Bilha punya anak 2, namanya dan Neftali. Perdana Menteri Ismail sampean. Perdana Menteri Israel sebelum yang sekarang siapa jenenge? Netanyahu ini sebelumnya itu Neftali. Ya, dari nama ini Neftali. Jadi Netanyahu terus diganti Neftali kalah, Netanyahu lagi sekarang. Tapi Netanyahu ini bingung sekarang karena dalam negeri juga terjadi apa? Banyak tekanan. Oke, jadi berapa totalnya? 8. Anaknya 8. Lea nggak mau kalah. Lea punya budak juga. Enak jadi Nabi Yakub. Lea punya budak juga, namanya Zilpa. Tadi sudah berapa? Dapat berapa tadi? 8. Kata Lea, lo masa Rahel ngasih engkau budak, aku nggak ngasih. Ya sudah, aku ngasih pisan lah sekalian. Kasih budak namanya Zilpa. Dari situ Nabi Yakub punya anak 2, namanya Gad yang ke-9, Asyir yang ke-10. Asyir kan artinya 10. Asyir yang ke-10. Ada yang katakan Asyid, ada yang katakan Asyir. 10. Dari 3 wanita. Rahel gak punya anak, sedih, berdoa. Nabi Yakub juga berdoa, pengen punya anak dari Rahel. Ini kan wanita yang paling disenangi. Ternyata punya anak. Biasa lakoni menang guri. Punya anak yang paling top markotop, namanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan keberapa? Ke-11. Setelah Nabi Yusuf punya lagi anak yang ke-12, namanya Bunyamin. Ya, namanya siapa? Binyamin. Makanya sekarang Perdana Menteri Israel jenenge Benyamin. Apa tadi? Netanyahu itu. Mereka sangat menjaga nama-nama itu.
Totalnya anaknya Nabi Yakub ada berapa? 12. Ayo coba hitungan. Coba ya. Ruben, Simon atau Sam'un, Lewi, Yahuda, Issakhar, Zebulon, Gad, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Yusuf alaihissalam, dan Binyamin. Berarti berapa anaknya? 12. 12 ini gegeran nanti. Kenapa? Karena belum. Berapa anaknya tadi? 12. Lah Nabi Yakub membangun Baitul Maqdis. Nabi Yakub membangun Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu apa Ustaz? Ya Masjidil Aqsa itu loh. Jaraknya antara pembangunan Ka'bah yang pertemuan lalu saya ceritakan ke antum, siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, jadi gini ceritanya ini. Nabi Ibrahim punya 2 anak yang terkenal jadi nabi. Ismail ditaruh di Mekah. Peninggalannya Ka'bah. Sing bangun Ka'bah sopo? Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi orang Arab dikasih Ka'bah. Yang anaknya kan lahir belakangan, sing Ishak tadi kan. Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Lah Yakub ini cucunya Nabi Ibrahim itu yang bangun Masjidil Aqsa. Ya, yang bangun Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Israel yang bangun Baitul Maqdis. Tapi Israel bukan Israel yang negara ini, Israel yang nabi itu. Nah. Jaraknya berapa tahun antara pembangunan Ka'bah dengan pembangunan apa? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Diterangkan dalam hadis, baina bina'il Baitil Haram wa bina'i Baitil Maqdis arba'una sanah. Jarak tahun antara pembangunan Ka'bah di Mekah dan apa namanya? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu jaraknya 40 tahun. Ya. Dan dua-duanya masjid itu agama Yahudi belum ada. Agama Yahudi nanti lahir di zamannya Nabi Musa, masih panjang. Jadi sebenarnya ya agamanya Islam. Ibrahim keturunan yang Mekah dikasih warisan Ka'bah, warisan yang di Syam dikasih Masjidil Aqsa. Nah, kemudian dalam perjalanan ya waktu Nabi Ismail, Nabi Yusuf ini yang paling disenangi oleh Nabi siapa? Nabi Yakub. Karena anak piro tadi itu 11. Kenapa Nabi Yusuf ini yang paling disenangi oleh Nabi siapa? Yakub. Ada banyak alasan. Yang pertama, fitrahnya ayah. Fitrahnya ayah karena ya emaknya paling disenangi. Emaknya ono piro tadi? Rolas itu. 4. Sing paling disenangi asli nih kecondongan kalau nafkah kan harus sama, tapi kan kecondongan hati gak bisa sama. Karena yang punya hati itu siapa? Siapa yang punya hati? Lo jawab entah. Allah gak bisa dibagi. Rasulullah itu adil secara materi kepada para istrinya, tapi kecondongan hati ke siapa? Aisyah, tidak tertukar itu. Itu fitrah, gak bisa naluri. Allah yang ngasih. Secara lahir kasih sama, gak ada bedanya. Nginepnya sama, perhatiannya sama. Tapi kecondongan hatinya Nabi ke Aisyah. Ya seperti itulah. Lah Nabi Yusuf, Nabi siapa? Yakub ini kecondongan hatinya ke siapa? Ke Nabi Yusuf. Fitrah satu. Yang kedua, kenapa kok paling disenangi? Alasan yang kedua, karena Yusuf terkategorikan yang paling kecil. Biasanya itu yang paling disayang yang paling kecil. Terus gede-gede wis blakrak orang di terserah awakmu. Kan gitu ya. Sing cilik-cilik sing disayang kan gitu kan. Terus
Yang nomor 3, kenapa kok Nabi Yusuf ini lebih dicondongi? Ya karena ada sifat lahiriah dan batiniah Nabi Yusuf yang lebih bagus daripada yang lain. Yang nomor berapa sekarang? 4. Karena Nabi Yusuf itu mimpi, dan mimpinya disampaikan ke Nabi Yakub. Tahu mimpinya kan? Mimpi, wahai ayahanda, aku mimpi bahwa ada 11 ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang yang sujud kepadaku, dan juga rembulan dan matahari. Nabi Yakub ini paham karena dia nabi. Oh, ini anakku ini bukan sembarang anak ini. Jadi sudah paham. Nah, itu ya. Kemudian hal ini membuat hasad anak-anaknya Nabi Yakub yang lain. Dan ceritanya terkenal, antum juga sudah sering dengar. Akhirnya Nabi Yusuf diajak main sama siapa? Kakak-kakaknya. Para ulama menjelaskan kisah Yusuf fi thawbihi. Kisahnya Nabi Yusuf itu ada pada pakaiannya. Saya ulangi, kisahnya Nabi Yusuf itu ada pada pakaiannya. Kisahnya Nabi Yusuf itu ada pada pakaiannya. Kalau jenengan gak apal kisahnya Nabi Yusuf, apalkan saja pakaiannya, baju-baju. Karena di kisahnya Nabi Yusuf itu disebutkan ada 3 baju. Jenengan kalau menghafal kisahnya Nabi Yusuf yang panjang dan gampang lupa, cara menghafalkannya, apalkan bajunya. Karena kalau jenengan jeli, di kisah Nabi Yusuf disebutkan 3 baju. Udah tahu nggak? 3 baju itu apa saja? Halo? Ya repot, ditakoni gak iso ngene, gak nyambung kok. Baju pertama adalah baju yang dilumuri darah. Itu kan sejak kita madrasah MI diajari guru kita dulu, TPA ya diajari. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini diajak main sama siapa? Saudara-saudaranya. Ya, terus membuat makar saudara-saudaranya ini. Karena Nabi Yakub dianggap oleh anak, dianggap loh ya, belum tentu benar itu. Dianggap oleh anak-anaknya yang lain itu terlalu menyayangi Yusuf, sehingga sakit hati. Terus diajak main, terus mereka bersepakat, ayo kita bunuh Yusuf aja. Ada yang ngomong jangan dibunuh, tapi ayo kita masukkan saja ke sumur tua. Setelah itu bajunya Yusuf kita campur dengan darah bohong, darah apa, damun kadib, darah bohong, bohong-bohongan. Setelah Nabi Yusuf ditaruh di sumur, mereka membawa bajunya Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan apa? Darah, dibawa ke ayahnya. Nabi siapa ayahnya? Nabi Yakub. Wahai ayah, kami tadi lagi main, ternyata datang serigala, dan serigala memangsa adik kita Yusuf. Nabi Yakub gak percaya sebenarnya. Ya, kenapa? Apa alasannya? Kenapa gak percaya? Karena bajunya gak sobek. Bajunya berlumuran darah, tapi gak sobek. Sehingga Nabi Yakub asli tahu bahwa ini makarnya anak-anaknya. Itu baju pertama. Setelah itu datang rombongan saudagar-saudagar melewati jalan, melihat ada sumur. Maka saudagar-saudagar ini ngambil air. Oh, busro hadal hulam. Oh, narek cili, ganteng bisa Nabi Yusuf iki kan. Wah, cocok iki didol nanti. Zaman perbudakan zaman itu. Ono arek cilik ganteng gak jelas nasabe digawa. Anak sapa gak jelas, nduk tengah hutan utawa nduk tengah padang pasir dibawa, Pak. Dijual dengan harga yang apa? Mahal apa murah? Yang nduk kok mahal.
murah. Karena saudagar ini daripada ketahuan saudagar yang lain, sing penting saiki diambil, dijual dengan harga yang murah. Dibawa kemana? Ke Mesir. Kejadian tadi di mana? Kejadian seumur di mana? Di negeri mana? Negeri Syam, Palestina dan sekitarnya, Yerusalem dan sekitarnya, atau Baitul Maqdis dan sekitarnya. Dibawalah ke Mesir. Dan kalau antum melihat peta, Palestina Mesir itu perbatasan. Bawa ke Mesir, dijual di pasar, dibeli sama seorang pejabat Mesir. Dibeli sama pejabat Mesir. Pejabat Mesir ini menteri. Menteri apa? Pokoknya menteri. Punya istri. Terus dia ngomong nangone istri ini, wis anak ini ayo kita asuh. Ya kita juga nggak punya anak, kita angkat jadi anak kita. Hiduplah Nabi Yusuf di lingkungan istana Mesir. Beda suku, beda kultur. Karena Nabi Yusuf itu bukan orang Mesir, bukan suku Kipti. Sedangkan menteri dan istrinya itu orang Kipti, suku asli Mesir, sukunya Fir'aun. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terjadilah apa yang terjadi, kisah yang sangat terkenal. Ya, ketika Nabi Yusuf di rumah itu lambat laun. Akhirnya istrinya menteri ini kepencut, bahasa Jawanya itu. Kesengsem sama Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Maka istrinya menteri ini menutup pintu-pintu. Wa ghallaqatil abwab, pintunya ditutup-tutup. Tutup kunci, ditutup kunci, tutup kunci. Kerajaan, istana. Setelah itu berpakaian yang paling menarik, yang seksi, yang harum, yang cantik jelita, wis gono wong belas. Macam bayangno sing anane tak critani ya Pak Miki. Mari ngono sing wong wedok itu ngomong, "Hai talak, sini Yusuf." Dirayu. Nabi Yusuf, "Ma'adallah, enggak mungkin aku berkhianat kepada tuanku. Dia ayah angkatku, enggak mungkin berkhianat." Maka ketika dirayu enggak mau, Nabi Yusuf lari ke arah pintu. Ketika ngerti Nabi Yusuf lari ke arah pintu, takut wanita ini ngejar Nabi Yusuf. Di sini ada pelajaran. Ketika Nabi Yusuf lari ke arah pintu, maka si istri ngejar Nabi Yusuf alaihissalam. Pertanyaannya, saya mau tanya, tolong dijawab. Istrinya menteri ini tahu nggak kalau pintunya terkunci? Tolong dijawab. Tahu wong dia sendiri yang kunci kok. Harusnya kan gini, Melayu gak ngira iso awakmu. Ndak. Tapi panik, ikut lari juga. Itu dalil bahwa bergeraknya ahlul haq itu membuat takut ahlul batil. Paham? Padahal dia tahu, tapi selama ahlul haq itu berusaha, takut. Setelah itu Nabi Yusuf pakainya ditarik dari belakang kan gitu kan, sehingga sobeklah bajunya Nabi. Ini baju yang kedua. Ini baju yang apa? Baju yang pertama baju yang dia campur dengan darah, sedangkan baju yang kedua adalah baju yang sobek tadi itu. Gitu. Ya, kita carikan di sini. Ya. Setelah itu dalam kondisi berdua seperti itu terkunci, datanglah menteri dari luar. Menteri punya kunci. Di luar dibuka dalam kondisi seperti itu. Langsung si wanita ini berkata, bagaimana pendapatmu tentang orang yang mau berbuat jahat kepada istri? Dibalik. Lu jahat yang wedok ini iku. Mama ini ya, akhirnya dibalik. Maka apa yang terjadi?
wasahida syahidum min ahlihi, ada seorang saksi di lingkungan istana itu. Wis gini aja, dilihat aja itu bajunya robek dari depan apa robek dari belakang. Kalau bajunya robek dari depan, nah robek dari depan, bajunya Yusuf robek dari depan, berarti sing jahat apa? Yusuf. Tapi kalau bajunya Yusuf robek di belakang, maka yang berdusta adalah siapa? Si emak itu tadi. Ternyata sobeknya dari arah belakang. Si menteri ini hilang rasa cemburunya, nggak dicerai istrinya. Tapi justru untuk mereda kejadian itu, justru Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Dan istrinya tidak dicerai. Sehingga di penjara ini Nabi Yusuf, ya, kebetulan di penjara itu Nabi Yusuf bertemu dengan 2 orang. Bertemu dengan apa? 2 orang. Kemudian Nabi Yusuf ini ngajari 2 orang ini tauhid, diajari dakwai dengan harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Yusuf alaihissalam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga beliau tidak berzina dengan wanita tersebut. Kemudian Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara. Di situ menunjukkan sifat mulianya Nabi Yusuf. Yang pertama, taqwallah. Nabi Yusuf itu ahli takwa. Diterangkan dalam sebuah hadis, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan diberi naungan pada hari kiamat ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak wanita cantik, jelita, kaya raya berzina, tidak ada yang tahu, tetapi laki-laki itu menolak dan berkata, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Jadi Nabi Yusuf itu punya muraqabatullah, punya merasa dilihat oleh Allah, sehingga beliau nggak mau. Apalagi wanita cantik, bangsawan, wangi, ya, harum, dan pasti nggak ada yang tahu dan gratis, ya. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Jadi beliau punya sifat takwa. Pelajaran sifat yang kedua dari Nabi Yusuf adalah mura'atu haqqil aziz. Nabi Yusuf itu orang yang ngerti balas budi. Karena beliau diselamatkan dari perbudakan, dijual, bahkan diangkat jadi anak, hidup dalam lingkungan istana, ya. Sehingga beliau nggak mau mengkhianati kepercayaan sang menteri. Sehingga beliau adalah orang yang tahu hak orang lain, balas budi. Kemudian pelajaran berikutnya, siyanatun nafsi anid dzulmi. Nabi Yusuf berusaha untuk menjaga dirinya dari berbuat dolim. Itu diambil dari ucapannya beliau surat Yusuf ayat 23, innahu la yuflihud dhalimun. Orang yang dolim tidak akan pernah bahagia. Maka Nabi Yusuf tidak mau melakukan itu. Yang keempat, kenapa Nabi Yusuf juga nggak mau melakukan itu? Karena Nabi Yusuf diperlihatkan burhan. Burhan itu bukti, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Yusuf ayat 24, laula an ra'a burhana rabbih. Jadi dibantu Allah agar Nabi Yusuf tidak tidak terjatuh pada perbuatan zina. Dan di sini ceritanya panjang lebar, tidak saya ceritakan semuanya, ya. Nah, kemudian istrinya Nabi Yusuf ini, istrinya menteri ini disifati dalam Al-Quran
Ya, disifati dalam Al-Quran sifatnya istrinya menteri ini adalah saghafaha hubbah, benar-benar dibikin kesengsem. Hubbah apa artinya hub? Apa artinya hub? Cinta, betul-betul cinta mati lah sama Nabi. Dan Nabi Yusuf ini ganteng banget karena beliau itu cucunya Siti Sarah. Sarah itu wanita tercantik di dunia di antaranya Sarah. Dan nasab Nabi yang paling mulia itu nasabnya Nabi Yusuf. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Nabi ibnu Nabi ibnu Nabi ibnu Nabi. Beliau itu Nabi punya bapak jadi Nabi, bapaknya punya bapak jadi Nabi, bapaknya bapak punya bapak jadi Nabi. Nabi putra Nabi putra Nabi putra Nabi. Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kalau antum ditanya siapakah manusia yang paling tinggi nasabnya, jawabnya Yusuf. Nabi putra Nabi putra Nabi putra Nabi. Dan orangnya rupawan beliau ini, karena beliau punya eyang putri namanya siapa? Sarah. Sarah sudah tahu ceritanya sampai-sampai hampir-hampir Raja Dolim pada waktu itu kan ingin mengambil karena saking cantiknya pada waktu itu. Lah, kemudian ikhwatal iman, saya ingin memberi faedah kepada antum. Perhatikan hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, saya ulangi, hubungan laki-laki dan perempuan dengan lawan jenis itu diibaratkan Allah, suami istri, laki-laki perempuan diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggambarkan cinta kasih itu pakai kata-kata mawaddah, bukan mahabbah. Saya ulangi, untuk menggambarkan cinta kasih laki-laki perempuan di dalam Al-Quran itu, ya, sesama suami dan istri digambarkan pakai lafaz apa? Mawaddah, bukan hub, bukan cinta. Cinta nggak pernah dipakai kecuali satu, yaitu hubungannya wanita menteri sama Nabi Yusuf. Saya ulangi. Ini ada pelajarannya. Dalam Al-Quran untuk menggambarkan cinta kasih laki-laki perempuan, suami istri, lafaz yang dipakai Allah bukan cinta, hub, tapi mawaddah. Cinta itu dipakai oleh Allah dalam Al-Quran untuk menggambarkan laki-laki dan perempuan, dipakai sekali. Itu pun hubungannya istrinya menteri kepada siapa? Yusuf, terlarang. Tapi dalam rumah tangga nggak pernah ditampakkan kata hub, cinta, ndak. Allah katakan mawaddah, ya, mawaddah warahmah. Rasulullah juga mengatakan, ya, tazawwaju alwadud, nikailah wanita yang wadud, yang punya mawaddah, bukan cinta tapi mawaddah. Lah, apa perbedaannya? Dijelaskan para ulama, hub itu aku seneng karo kamu, itu hub. Aku cinta sama kamu karena aku ingin meluangkan perasaanku kepadamu dengan syahwatku ini kepadamu. Itu hub, namanya cinta. Makanya untuk menggambarkan suami istri Allah nggak pakai kata itu, mawaddah. Karena mawaddah itu ada tanggung jawab, nafkah, pemberian nafkah batin, ada tanggung jawab. Tapi hub nggak dipakai Allah, kata cinta nggak dipakai. Dipakai Allah justru ketika menggambarkan apa? Istrinya menteri kepada Yusuf. Karena cinta itu sing penting aku karo awakmu. Itu cinta dengan perasaan, kasmaran, ya. Tapi nggak ada tanggung jawab, cuma cinta menedap. Makanya dipakai dalam sekarang. Justru suami istri itu dalil bahwa rumah tangga itu gak cukup dengan apa? Cinta. Lagi nih 10 tahun 15 tahun pangan cinta itu. Yang ada itu mawaddah, tanggung jawab, rasa kasihan, rasa belas kasih. Itu yang lebih utama. Makanya gak dipakai sama Allah hub itu. Udah azan ya?
Adzan dulu, belum selesai Nabi Yusuf. Ada pertanyaan silakan disampaikan setelah adzan. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbati tam salatul qaim. Ati Muhammadar Rasulullah. Dekalatul.
Nah, ada pertanyaan? Kita lanjutkan dikit kalau nggak ada. Kemudian Yusufu fis-sijn, Nabi Yusuf di penjara. Padahal beliau tidak salah. Dan menteri itu juga tahu bahwa Nabi Yusuf tidak salah. Dan menteri itu tahu bahwa istrinya yang bersalah. Dan menteri itu tidak menceraikan istrinya. Ya. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayani. Nabi Yusuf ada di penjara bersama dua orang, dua pemuda atau laki-laki. Kana ahaduhuma sakil muluk. Yang pertama adalah juru tuang raja. Wasani tabakhul malik. Adapun yang kedua itu juru masak. Juru masaknya siapa? Raja. Nah, kenapa? Kok bisa juru tuang dan juru masak di penjara? Wal masyhur enggak ada di Al-Qur'an ini cerita ini. Yang di Al-Qur'an ceritanya pokoknya Nabi Yusuf di penjara sama dua orang. Dua orang ini sapa ndak ono. Ini kan tafsir dan kisah-kisah Israiliyat. Bahwa namanya raja zaman dulu itu kan mesti banyak musuhnya. Musuh intern kerajaan pengen menggulingkan dan pengen merebut menjadi kekuasaan, menjadi raja. Juga ada musuh dari luar, ingin merebut wilayah dan seterusnya. Lah, pada waktu itu Raja Mesir itu punya menteri, punya bawahan yang jahat, ingin meracun sang Raja Mesir pada waktu itu. Maka mereka berkata kepada si penuang, jadi ada juru tuang, misalnya ada zaman dulu kan gitu ya, ada yang bawa air minum ditaruh di depan raja, ditaruh. Nanti kalau kira-kira rajanya sudah selesai, dituang lagi. Sampai sekarang tradisi orang Arab kayak gitu, Pak. Saya pernah bertamu ke rumah syekh, ke rumah salah seorang syekh. Kita dikasih makan enak-enak, terus waktu duduk biasanya kita disuguhi kahwa robiyah. Kahwa yang kopi Arab itu. Kita disoi kayak gini. Setelah itu anaknya berdiri sambil bawa teko, sambil lihat tamunya yang banyak yang dilihatin. Oh, itu habis itu datang. Duduk lagi. Kadang-kadang itu tamunya ngasih kode. Ya kita berusaha belajar, bukan kultur kita. Nek Indonesia kan langsung kopi ini sakmene. Nih. Terus gak pakai tuang-tuang lagi. Nek monggo niku mesak mene lho, Pak. Karo kan teman-teman. Mesak mene. Jeli. Kadang-kadang tamunya yang ngerti ngasih kode nek pengen nambah ngene. Lah kita melongo gak paham. Tapi akhirnya kita oh tradisi ini ngono. Jadi gak ono wong Arab iku ngombe kopi sak mene gak ono. Wong Indonesia sak mene gak ono. Kayak lucu bagi mereka cilik ini. Saya gak mau ke sana. Maksud saya ini memang dia itu juru apa tadi? Juru tuang. Lah, faqalu da' fi syarabi summa wa nu'tika kadza wa kadza. Juru tuang air, tolong kamu racun raja ini. Nanti kamu tak kasih hadiah ini banyak. Tapi juru tuang ini tidak mau. Dia itu baginda saya. Dia itu raja saya. Saya nggak mau dia celaka. Disogok gak gelem. Akhirnya tokoh jahat ini karena nyuruh juru tuang nggak bisa, akhirnya nyuruh kokinya kerajaan. Ya, fadhahabu ila tabakhil malik. Kokinya raja. Masukkan racun ini, kami akan beri kau harta yang banyak. Mau. Fawadha alahu sum. Akhirnya dikasih racun. Lama wudhi'a ta'amul malik qala sakilil malik
ketika Tobah itu si koki itu ngasih racun, disuguhkan sama si koki makanannya, ya makanannya ditaruh di racunnya ditaruh makanan, disuguhkan oleh sang koki. Kan tahu itu si juru tuang tahu, oh ini dikasih racun. Maka si juru tuang ini ngomong ke raja, wahai baginda, jangan kau makan. Sesungguhnya dalam makanan itu ada apa? Racunnya. La takul, jangan dimakan. 5, ada apa? Fito'ami summu, ada racun di makananmu wahai baginda. Wa hunda qalat Tobah. Akhirnya Tobahnya malet. Malet apa? Membalikkan perkara dan berkata, tidak wahai baginda, justru minuman itu yang ada racun. Akhirnya daripada bingung rajae, gak dipangan karo-karone, gak diombe karo-karone, dua-duanya dijebloskan ke penjara. Padha ruwete. Sekalian dua-duanya di penjara. Nah itu kisahnya. Akhirnya dua-duanya di penjara. Kemudian ya akhirnya karena di penjara maka dua-duanya ketemu sama Nabi siapa? Yusuf. Kemudian dua-duanya itu mimpi. Dua-duanya itu apa? Mimpi. Yang pertama bermimpi, inni arani aksiru khamra. Yusuf, aku lo mimpi. Mimpi, dalam mimpiku itu aku itu meres khamra, meres anggur. Untuk dijadikan apa? Khamr. Ya. Itu yang juru yang pertama. Jangan protes kan Ustaz, khamr kan haram. Iki mimpi udah diprotes, mimpi kok diprotes. Dia cerita mimpi meres anggur untuk dijadikan apa? Lagi kan zaman dulu, zaman Raja Mesir agama ini turun Islam. Adapun orang yang kedua mimpi juga, ini aroni ahmilu fauqa ra'si khubzan, sesuai dengan profesinya. Karena juru tuang itu suka nuangkan air, mimpinya meres apa? Khomer, arak. Maksudnya meres anggur untuk dijadikan apa? Arak. Lah yang kedua tukang apa tadi? Tukang masak. Mimpinya apa? Wahai Yusuf, aku melihat aku itu membawa roti di kepalaku. Terus datanglah burung-burung makan roti tersebut. Nabi takwil mimpi ini bagaimana? Inna naraka minal muhsinin. Sungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang baik. Akhirnya pada pertemuan akan datang akan dijelaskan mimpinya itu bagaimana. Semoga bermanfaat. Soalnya pikiranku ini nang kebuli jari ini Pak Iksan tadi. Jazakallah khair, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.